Alhamdulillahil qail A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus Ibu Bupati, matur nuwun Ibu rawuhipun, jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka hari jadi Desa Tinggar ke 148 tahun, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Bapak Ibu warga masyarakat Jombang rahimakumullah. Makan pisang, minumnya susu. Hai orang Jombang, I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, jika musibah membuat kita semakin dekat dengan Allah, itulah nikmat. Tapi sebaliknya, jika nikmat membuat kita semakin jauh dari Allah, itulah musibah. Secara substansi, hidup itu kan isinya cuma dua, suka dan duka. Bersyukur ketika suka, bersabar ketika duka. Semua orang pernah merasakan suka dan duka, bahkan termasuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan itu yono wong toh, insyaallah. Lah tulisannya program protein hewani cegah stunting. Ini sebelum saya lanjutkan Ibu Bupati, sebenarnya stunting itu sudah ada solusinya ke dalam Al-Quran. Kalau kita baca firman Allah, wal walidatu yurdikna auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Ini kalau selingirin karena saya bahas, dan ini menjadi isu nasional Ibu ya, soal stunting, gizi buruk dan lain sebagainya. Ya sangat terlalu. Saya mau ngomong stunting dulu deh, ngomong ingat ini, karena ini menjadi perhatian nasional, menjadi isu nasional. Allah perintahkan dalam Al-Quran, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Ayat ini substansinya perintah tentang bagaimana seorang ibu memberikan air susu ibu kepada anaknya secara sempurna 2 tahun. Ternyata ketika memberikan air susu ibu 2 tahun, itu yang mendapatkan manfaat tidak hanya anak, tapi juga ibunya. Tapi biasanya yang tidak bersabar bapaknya. Nah, saya punya pengalaman Ibu. Istri saya itu tahun 2019 bulan Oktober, mohon maaf, 2 tahun sebelumnya 2017 itu divonis penyakit mastitis. Mastitis itu apa Pak? Sisa air ASI, pembengkakan sisa ASI. Padahal 2 anak saya semuanya komplit,
mendapatkan asupan ASI selama 2 tahun. Itu saja istri saya masih kena penyakit mastitis, pembengkakan sisa ASI. Saya dulu full, anak saya dua-duanya ASI. Satu karena memang perintah Al-Quran, nomor 2 ya karena saya tidak kuat beli susu, Pak. Anak saya dulu usia 1,5 tahun banter-banterin nyusu, saya nggak kuat membelikan susu anak saya. Sehingga apa yang terjadi setiap malam saya rebutan susu dengan anak saya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sekian banyak rahasia kenapa harus 2 tahun. Kalau untuk psikologi anak jelas, bagaimana ibunya Imam Syafi'i ketika ditanya oleh Imam Malik, kenapa Syafi'i begitu cerdas? Ibunya Imam Syafi'i memberikan 2 resep. Kenapa Imam Syafi'i menjadi cerdas? Saking pinternya Imam Syafi'i ini, Imam Malik mengakui kok. Sampai satu ketika Imam Syafi'i ngaji di Masjid Nabawi, Imam Malik sembunyi-sembunyi mendengarkan pengajian Imam Syafi'i. Mendengar kajian Imam Syafi'i, Imam Malik menuliskan kalimat di tembok Masjid Nabawi. Man arada ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Barang siapa menghendaki belajar ilmu-ilmu yang penting, hendaknya dia belajar dengan Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan apa? Man arada ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Saking cerdasnya Imam Syafi'i. Sehingga ketika Imam Syafi'i selesai ngaji, Imam Malik buru-buru pulang, gak enak dengan Imam Syafi'i. Begitu membaca khot tulisan Imam Malik di tembok Masjid Nabawi, Imam Syafi'i menuliskan kalimat di belakang khotnya Imam Malik. Wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Wong saya ini muridnya Imam Malik. Saking cerdasnya Imam Syafi'i, Imam Malik penasaran. Bu, saya mau tanya, apa rahasia kecerdasan Imam Syafi'i? Ibunya Imam Syafi'i jawab, kamu nanya. Yang pertama, ibunya Imam Syafi'i matur, Pak Kiai Imam Malik, yang pertama rahasianya adalah ketika saya menyusui Syafi'i bayi, terlebih dahulu mengambil air wudhu. Artinya apa? Saya nyusui anak saya dalam keadaan suci. Makanya ibu please, kalau mau menyusui anaknya, wudhu dulu. Kemudian yang kedua apa? Ibunya Imam Syafi'i matur, Pak Kiai Malik, kenapa Imam Syafi'i secerdas ini? Dulu ketika bayi, saya memberikan ASI kepada Syafi'i 2 tahun. Makanya nyuwun sewu, salah satu program menanggulangi stunting untuk ibu dan anaknya adalah kembali menggalakkan menyusui kepada anak secara sempurna 2 tahun. Jangan kurang. Lah awakmu lucu loh yuk. Anak 5 bulan kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Sekarang fokusnya adalah termasuk stunting Rio dan lain-lain. Bagaimana menjadikan desa Tinggar ini, Jombang, mendapatkan prioritas rahmatnya Allah. Ini ngono kok. Saya masuk bank aja ada nasabah prioritas. Gini apa badan? Oh, apa bedanya dengan nasabah umum? Tentunya fasilitasnya berbeda, pelayanannya berbeda. Bagaimana ketika kita mendapatkan prioritasnya di mata Allah? Caranya pripun Gus? Wow, di awal pembukaan mukadimah saya bilang, Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah sangat dekat dengan orang-orang yang baik. Makanya banyak ayat Al-Quran yang bunyinya sesungguhnya Allah mencintai. Coba kalau kita lihat buahnya apa?
Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang baik. Saya doakan semua yang datang ini orang-orang baik. Orang baik itu senangnya kumpul dengan orang yang baik di tempat yang baik. Insya Allah selesai acara semuanya menjadi orang baik. Amin. Kenapa harus baik? Karena barang itu kalau baik pasti dicari. Yakin. Kalau saya itu bukan masalah apa. Saya menghargai perasaan istri. Sampai saya itu melarang istri saya bekerja dari awal nikah. Padahal masih miskin. Saya bilang sama istri saya, kamu gak usah kerja. Ingat, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, aku akan menjadi tulang punggungmu. Laki-laki ingat, suami itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Mana mau tulang tulung? Tapi kemarin saya ditanya sama jamaah saya, tapi perempuan boleh bekerja nggak? Gus, silahkan. Tapi kalau saya untuk istri saya jangan. Karena saya pikir begini, Pak. Istri itu dinafkahi tiap hari saja, masih berani sama suami. Apalagi punya penghasilan sendiri. Tapi kalau Anda mau bekerja silahkan untuk bujuku. Saya sarankan kalau Anda mau bekerja silahkan. Ingat, suami itu hanya titipan. Artinya apa? Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Allah itu mencintai orang baik. Kemudian lihat lagi. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang sabar. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang yang berbuat adil. Kemarin pertanyaan menarik, Bu. Vonisnya Sambo sama yang lain-lain. Kita diskusi sama anak-anak santri. Bah, masa kasusnya sama, hukumannya berbeda-beda? Berarti nggak adil, Pak. Umum di sini. Kamu harus paham. Definisi adil itu apa? Wada'u syai'in fi mahalli. Menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Wada'u syai'in fi mahalli. Keadilan di dalam Nahdlatul Ulama itu keren. Kenapa sama-sama ulama berhimpun di dalam Nahdlatul Ulama, tetapi Allah memberikan kelebihan masing-masing kepada para kiai? Itu bentuk keadilannya Allah. Jadi nyuwun sewu, kalau innallaha yuhibbul muqsitin, Allah itu mencintai orang adil. Adil itu nggak harus sama. Contoh yang paling gampang, kamu punya anak 4, kuliah, SMA, SMP, SD. Apakah 4 orang ini uang sakunya sehari sama? Kan ya enggak. Tentunya kebutuhan yang SMA sama SD beda. Apakah ketika memberikan lebih banyak kepada yang kuliah itu berarti tidak adil? Oh tidak, Pak. Itu justru adil. Makanya kenapa saya itu nggak berani menikah lagi? Karena saya bingung konsep keadilan dalam berpoligami. Aku belum nemu, Pak. Kalau konsep adil, istri pertama 10 juta, istri kedua 10 juta, kan gampang, Pak, beres. Persoalannya saya mikir, kalau uang itu bisa saya bagi, saya masih bingung bagaimana membagi perasaan saya. Karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena di syuting televisi. Wes, sebelum kita bahas, yuk kita selawatan dulu. Mau selawatan? Minta lagu apa? Mangku purun mbahmu, mangku purun. Mosok karo Bumi Jidah kok mangku purun. Kan aku jadi mau. Supaya suamimu tidak menikah lagi. Ini resepnya. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan. Pengajian ketemu Gus Miftah kanthi ibu iki, ya Allah alise koyo galengan tak kadang. Nih, saya mendukung perempuan itu harus dandan, walaupun sudah punya pasangan. Tetaplah make up yang dandan, walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan tak kadang. Tapi
Tapi yang perlu kamu ingat, dandan itu untuk suamimu, bukan untuk suami tetanggamu. Pengajian ketemu aku, ayu nih kaya ngono, lah ning omahnya. Ayo, bangga dari wong NU. Muga-muga sesuk pada masa bareng Mbah Hasim, amin. Bareng Mbah Wahab Hasbullah, amin. Bareng Mbah Bisri, amin. Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Ansor, Adeva Taya tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha gawa rahmat berkah. Sedikit padokan. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin Nabiillah. Salatullah salamullah ala Yasin siapa mau sing ngadem flashnya dihidupkan. Nah, flashnya dihidupkan, kita selawat kebangsaan. Ngomong ini masih satu abad Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari NU, amin. Yo. Flashnya semuanya diangkat. Sing angkat HP pakai flash kancane Gus Miftah. Sing ora ngangkat flash kancane Samsudin. Mereka bunyi. Pulau. Nanti HP-nya digerakkan ngulon dulu ya. Sallu ala Nabi Muhammad, semuanya diangkat dan tinggi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah.
malah nangis. Tuku bawang kleru mrica, wis kebatet sayang mung dianggep Semarang kaline budak sing disayang matane alhamdulillah. Tokoh ini yang paling saya dengarkan dua, satu Imam Abu Hasan Asadili, dua Gus Dur. Lalu wong lucu kan? Imam Abu Hasan Asadili itu sing duwe tarekah Sadiliyah. Niku nanti kondo ngeten, lak kowe duwe guru, gurumu ra iso gawe guyu tinggalan minggat. Iki Imam Abu Hasan Asadili. Ya padha karo Gus Dur. Modele ki Sadiliyah ngoten niku. Kaya Gus Dur takoni wartawan, "Gus, kenapa kalau ceramah Gus Dur kok harus membuka dengan assalamualaikum? Apakah Gus Dur karena orang Islam?" "Oh enggak, saya itu membuka ceramah dengan assalamualaikum bukan karena saya orang Islam yang baik, tapi karena saya ingin tahu ada yang datang apa enggak." Lanjut, "Waalaikumsalam." Ono sing teko. Kan ra delok. Iku Gus Dur, Pak. Sing lucu meneh ana Pak Polisi nang kandhani Pak Polisi. Zaman Orde Baru lah Gus Dur dimusuhi kali negara, kali presiden. Akhirnya Gus Dur rapat kali para kiai, diawasi kali Intel. Gus Dur ngerti lah diawasi karo Intel. Akhirnya Gus Dur kondo, mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Wah, Intelnya mau medase ya, Intelnya mau mulai ya. Takoni karo komendane, Intel, apa tadi hasil rapatnya Gus Dur? Aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Gus Dur dilawan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, saat ini resepnya bagaimana supaya tinggal, supaya Jombang mendapatkan rahmatnya Allah? Bu, mau nggak mendapat rahmatnya Allah? Mau nggak mendapatkan kasih sayangnya Allah? Pulau ini caranya. Kanjeng Nabi dawuh, Bapak Ibu, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu belum beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu syaratnya nopo? Rukun. Berarti nopo? Lawang tinggal pengen uripe makmur, niku syaratnya kudu akun. Rukun. Contoh yang paling gampang, kulo ajeng ngundang selamatan jenengan, kulo ajeng sowan Pak Lurah. Begitu saya mau masuk rumahnya Pak Lurah sedang bertengkar dengan istrinya. Kira-kira kulo sida mlebu ning omahe Pak Lurah napa mboten? Ora. Kan ngopo kan Lurah iki diamuk karo bojone. Ditutik-tutik karo bojone. Ketoke kok. Loh, tapi kita dulu, saya itu banyak persoalan yang bisa saya selesaikan cukup dengan sholawat dan fatihah. Karena guru-guru saya itu semuanya kalau ngasih ijazah cuma dua nih, sholawat dan fatihah. Coba lah sing biasa dari ngaji saya kemana-mana ya. Udah urus di fatihah itu sholawat di mandek, Pak. Mandek. Berarti nopo? Fatihah sholawat itu ampuh. Karena al-fatihah itu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Salah satu khasiat fatihah, kopi panas mau baca Fatihah kayak 100 langsung adem, otomatis. Lah aku santai kok, aku tuh ngapa lagi lemah ngaji, soalnya aku dua cita-cita, an-nasu yamutuna ala ma'asu, manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lah jenengan ibu-ibu biasanya api, matinya ya pas api. Tapi kalau biasanya biasa ngonek-ngonek keseng lanang, mati ini pas ngonek-ngonek keseng lanang. Mati. Ya. Kalau biasanya ngaji kaya kula bisa jadi mati nih pas pengajian. Kan keren. Aku pas tinggal malaikat Israil teko. Langsung diumumkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara kepala desa.
udut, ya Allah. Nah Bapak Ibu, ternyata dalam banyak versi disebutkan pengen dianggap wong apik niku syaratnya nopo? Dadi wong sing duwe ati sing apik. Lah, ati sing apik niku ciri-ciri nopo? Ati sing seneng rukun, yang suka akur. Akur, rukun. Coba begini deh. Kategori keluarga yang baik itu apa toh? Suaminya baik sama istri, istrinya baik sama suami. Lah, orang baik itu ukurannya apa Pak? Lalu bisa nompo apa anaknya toh? Bisa menerima itu kenapa? Karena hatimu akur, hatimu rukun. Saya buktikan, ketika Nabi Musa alaihissalam umatnya itu dilanda kemarau panjang. Jadi umatnya Nabi Musa itu pernah kemarau. Bertahun-tahun nggak turun air hujan. Sampai akhirnya terjadi cara bahasa Jawa ini lain, cara bahasa Indonesia lain apa? Paceklik. Banyak yang mati meninggal dunia. Akhirnya Nabi Musa ngumpul ke umatnya, diajak sholat istisqa, sholat jaluk hujan. Oh sholat istisqa. Lah istikharah itu sholat salah satunya memantapkan pilihan nih. Umpamanya kamu suka dengan dua cewek, sebelum kamu memutuskan pilih siapa, istikharah dulu. Tapi ingat, sebelum istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, wes di istikharah nggak ada yang mau. Wah, nangis. Langsung kupinang engkau dengan bismillahirrahmanirrahim ya wa bismillah. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Bukan itu quote-nya. Kalau cinta kamu ditolak, pakai quote-nya Bu Sinta yang paling mustajab. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidup. Nabi Musa sholat istisqa, Allahu Akbar, 3 kali sholat istisqa. Ternyata tetap nggak turun hujan. Nabi Musa ini kan punya karunia wa kallama Allah Musa taklima, iso ngomongan langsung kali Gusti Allah. Akhirnya matur. Ingat ya, kalau yang orang bawah kepada yang atas itu namanya matur. Kalau dari atas ke bawah namanya dawuh. Kalau Pak Lurah ke Ibu Bupati itu namanya matur. Kalau Bu Bupati kepada Pak Lurah dawuh. Nah, Nabi Musa matur sama Allah, ya Allah. Saya pertanyaan kan dulu, kemarin diskusi menarik. Lah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad kuwi dawuh apa matur? Angel iki. Ayo. Iso dawuh, iso matur. Loh, saya itu lahir di Lampung, tapi kalau iso basa mlidit karena saya terbiasa melihat bapak ibu saya bosok. Makanya saya sama istri saja itu kalau chatting WA itu bosok, apalagi ketemu langsung. Lah malaikat Jibril itu kapasitasnya bisa matur, bisa dawuh. Bisa matur karena derajatnya Kanjeng Nabi niki menungso sing paling apik ngalahke malaikat. Tapi dalam kapasitas malaikat Jibril membawa pesan dari Allah, berarti malaikat Jibril dawuh. Loh, ana kalane Ibu Bupati niki matur, ana kalane Ibu Bupati niki dawuh. Umpamane selaku bunyai, Bu Khofifah niku karo Bu Munjidah matur. Selaku bunyai, Bu Khofifah matur kalian panjenenganipun bunyai Munjidah. Tapi kan dalam kapasitas bernegara berbangsa, nyuwun sewu, Ibu Bupati matur kali Bu Khofifah. Bu Khofifah dawuh sama Bu Munjidah. Akhirnya apa bener ya? Bu Munjidah iso matur, iso dawuh, tergantung kapasitasnya. Padha karo Jibril niku wae. Iso dawuh, iso matur. Lah Bu Khofifah teng Bu Munjidah dalam kapasitas gubernur karo bupati, Bu Khofifah dawuh. Tapi dalam kapasitas santri kali bunyai, Bu Khofifah matur. Beda-beda nih. Nah,
supaya jenengan kelangan bahasa Jawa. Nah Bapak Ibu, Nabi Musa matur, Gusti sudah 3 kali kami sholat istisqa, kenapa engkau belum berkenan menurunkan air hujan? Hujan itu rahmat. Mila napa lah kula kang donga tolak udan niku kula mboten purun. Mesti namung kula sholawati. Kadang-kadang kula tambahi surat tabat yada abil abi watab. Soalnya lawan Abu Lahab rahmat itu mungkin mudun. Lah udan kuwi rahmat. Lah awake dhewe maca Abu Lahab udane mesti isih balik. Kula memperhatikan bolak-balik mantan penderek-penderek kula ini. Udan kok beres kula matake tabat yada mandek. Paling udane walah Abu Lahab. Anyar larang nih Pak Lurah ngapu ya koyong ini dinyam. Ayat 2 yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi. Maka ingat, cintaku pada Jombang seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Tapi Jombang orang-orang yang tinggal orang. Akhirnya apa? Allah mengatakan demikian. Musa, aku tidak mungkin menurunkan air hujan kepadamu dan kepada umatmu. Kenapa Tuhan? Karena ada umatmu yang tidak akur, ada umatmu yang tidak mau rukun, ada umatmu yang saling berkelahi, bermusuhan antara satu dan yang lainnya. Jadi Gusti Allah kira seneng Pak kalau senang rukun. Saya tidak akan menurunkan air hujan. Kemudian Nabi Musa takut, syaratnya nopo Gusti supaya engkau menurunkan air hujan kepada kami. Allah memberikan 2 syarat, mengiling-iling. Yang pertama, Musa, jadikan umatmu umat yang rukun, yang akur. Baru aku akan menurunkan air hujan. Berarti nopo? Allah niku paling seneng kali wong rukun. Milolah tinggal, pengen rahmatnya Gusti Allah mudhun. Kabeh selamat. Dadiya warga Jombang sing akur, sing rukun. Apalagi menjelang tahun politik, nah ini penting. Saya dulu masih ingat dibuatkan acara sama Ibu Bupati ini dalam rangka waktu itu pemilihan kepala desa serentak supaya akur. Mendekati tahun politik Pak, wes toh kita partai boleh beda, NU boleh di mana-mana, tapi nyuwun sewu, apapun perbedaan di antara kita, jangan sampai kita menjadi umat yang congkrah. Sama halnya ketika saya ngomong, NU Muhammadiyah itu pilar Pak, supaya Indonesia itu selamat. Milona Indonesia pengen gede gampang, NU Muhammadiyah aja gelut. Mila di mana-mana saya bukan sihiran. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Kabeh akur raja padha congkrah Indonesia makmur rakyate berkah. Kabeh akur raja padha congkrah Indonesia makmur rakyate berkah. Sesok beda partai gak ada urusan, beda caleg gak ada urusan, beda pilihan presiden gak ada urusan, beda calon bupati gak ada urusan. Sing penting akur. Jangan saling menjelekkan. Saya itu Pak kalau mau pemilu mumet pada pengajian jalan sepanjang jalan, pohon-pohon dipenuhi gambar caleg. Bahkan setan demit jin iblis lari dari pepohonan, kalah kalau gambarnya caleg. Bahkan setan gumun dulu gambarnya caleg, cangkeme mereka selama mingkem. Berarti pakon ini video. Ning Jogja lebih medeni Pak. Caleg di masang gambar, ya Allah. Gambarnya dibalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Tulisannya siap jungkir balik untuk rakyat. Alah cangkemmu, cangkemmu. Selam percaya belas aku. Ayo saya ngatur. Bu, Pak, siap untuk akur, siap untuk rukun. Beda pilihan orang masalah. Santai mau. Ulang takoni, sesuk Gus Sinten nyoblos sinten? Jelas, nyoblos bojoku. Repot amat. Gitu aja kok repot. Lah kula nyoblos bojo cetok, tak malah lagu nih Pak mlebu kamar langsung nyanyi. Tul jaina orang nutul ora pena, nutul
rasa penak sing didudul dangan-dangan. Nomor 2. Ini yang menarik, Bu. Takkan menang Nabi Musa. Nomor 2 apa Gusti syaratnya? Allah jawab, carilah wali Allah yang namanya Barah. Nabi Musa kaget. Aku ki nabi kok goleki wali kepiye? Apa kehebatan Barah ini? Apa jawaban Allah? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Kenapa kamu harus minta doa kepada wali Allah namanya Barah? Karena wali Allah yang namanya Barah itu sehari membuat Allah tersenyum minimal 3 kali. Jadi Bu nyuwun sewu, Gusti Allah ini ternyata yo iso diajak guyon. Mila maura kadang-kadang ndonga niku rasa terlalu sepaneng. Kulo sudah mempraktekkan. Zaman kulo mbiyen susah Pak, ndonga niku kadang-kadang karo guyon. Ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah. Tapi kalau nggak ada uang, serasa mau mati ya Allah. Diwene duit bakal Allah. Akhirnya apa? Nabi Musa sowan karo Barah. Barah kowe ndonga, aku tak krungu ndongamu kaya apa? Jenengan besok dungane Barah napa? Ya Allah, apakah air hujan itu sudah tidak manut dengan engkau sehingga kau tidak mau turun ke umatnya Nabi Musa? Krungu dungane Barah, Gusti Allah guyu. Paling kalau mikir cangkeme Barah ini. Akhirnya udan, Pak. Ya kadang-kadang Bu, kita itu nyuwun saya nggak usah terlalu serius. Mila Pak, lurah bener, tinggal orang ngundang kiai ngalim, tapi ngundang kiai kentir ini bener tak ada. Sapa ngerti mengedoknya rahmati Gusti Allah. Loro di kemana kula suwun. Siji mang rukun, nomor loro mang golek guru. Intine bareng nang golek guru niku. Kenapa? Karena al ilmu bila saya pasaibu setan, ilmu tanpa guru gurune setan. Alhamdulillah Jombang gudange guru, setan guru. Gudange guru kok gudange setan. Tapi jenengan pirsa, napa mbiyen Mbah Hasim golek pondok gawe pondok weteng Tebuireng? Ya mergo mbiyen Tebuireng niku Bromo Corak. Mbiyen Tebuireng ku kata maksiat. Saniki kok kata pondok, kok Jombang kok kata maksiate, ora usah kaget upamane. Nyuwun sewu, endi ana sumure kowe wis mesti ana pacerene. Mesti Bu, niku ngono malah. Endi ana sumure mesti ana pacerene. Orang mungkin orang percaya. Sampun jam 3 nggih. Kula pun kesel. Hasbi Robi bareng-bareng nyuwun, mudah-mudahan desa Tinggar dan Jombang senantiasa dijaga oleh Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasa mutabi, rasa mutabi. Halo, tiga kembang cahayu aku ya Allah, ya Allah. Makasih ya Dek, sini tak sawer dulu. Jero duitnya, maju dari. Sebentar saya tak sawer. Sini. Namanya siapa? Alif. Siapa? Umurnya berapa saya? 9. 9. Kelas berapa? 4. Cita-citanya pengen jadi apa? Koki. Maling matamu kok maling. Pengen jadi apa cita-citanya? Koki. Koki? Kamu seneng masak? Allah udah banyak gosong. Ini namanya siapa? Kusmita. Iya, ganteng gak? Ganteng. Ronganto sewu. Insyaallah. Kowe njaluk miskin. Cangkem Tuhan. Mau orang ngomong ganteng, orang aku saya ganteng rumah. Coba kok mulai. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad
Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah. Sudah mari. Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan seluruh masyarakat Tinggar matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya foto di sini.